Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang perpindahan panas. Sebagaimana kalian ketahui, perpindahan panas itu ada 3 jenis: konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi, jadi konduksi itu bisa berlangsung pada padatan cair atau gas. Jadi di sini terjadi transfer panas dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah dengan atau antar medium, tetapi antar medium ini harus bersinggungan secara langsung. Persamaannya Q sama dengan min Ka dt per dx, di mana Q itu adalah laju perpindahan panas. Karena dia berupa laju, maka di sini satuannya adalah W atau watt. Kemudian A itu adalah luas penampang. Kemudian dt per dx itu adalah perubahan suhu terhadap jarak, dan K itu adalah konduktivitas termal. Kemudian untuk konveksi, perbedaan antara konveksi dan konduksi. Dalam konveksi ini terjadi proses pencampuran, jadi bisa antara pada permukaan padat terhadap cairan atau gas. Jadi di sini persamaannya Q sama dengan HA kali delta T, di mana H itu adalah koefisien perpindahan panas konveksi dan delta T itu adalah perubahan suhu. Kemudian untuk transfer panas radiasi, ini terjadi bila transfer panasnya berlangsung antar dua bahan yang memiliki space di antaranya. Jadi dia tidak kontak secara langsung. Bisa juga space-nya itu berupa ruang hampa. Jadi persamaannya itu Q sama dengan del kali A T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Jadi del di sini adalah konstanta Stefan Boltzmann, A luas penampang, dan T itu adalah temperatur. Ini contoh sifat termal dari suatu cairan. Jadi pada cairan dengan suhu yang berbeda itu sifat termalnya juga berbeda. Kalian bisa lihat di sini nilai Rho-nya berbeda, kemudian kapasitas panasnya itu juga berbeda, kemudian nilai tetapan konduktivitasnya itu juga berbeda. Sekarang kita akan tinjau transfer panas untuk keadaan steady state dalam satu dimensi. Jadi skemanya akan seperti ini. Ada kalori yang datang ke bahan, di mana suhu bahan awal itu adalah T1. Kemudian kalor itu akan mengalir di dalam bahan, sehingga nanti akhirnya kalor itu akan suhu bahan itu akan menjadi T2. Jadi si kalor ini akan melewati jarak sejauh delta X. Begitu juga jika si panas itu melewati bahan yang berbeda. Misalnya di sini terdapat 3 jenis bahan, ada A, B, dan C. Maka nanti itu akan ada T1A, T2A, di mana T2A ini nanti akan suhunya akan sama dengan T1B. Jadi si panas itu nanti akan melewati A dulu, kemudian dia akan melewati B, dan kemudian baru melewati C. Sekarang kita akan tinjau secara lebih mendetail satu persatu kasusnya. Yang pertama ini adalah untuk kasus satu dimensi. Persamaan konduktivitas termalnya sebagaimana kita ketahui itu Q sama dengan min Ka dt per dx. Kalau kita uraikan, Q sama dengan min Ka per delta X T2 min T1, atau sama dengan Ka per delta X T1 min T2. Sehingga untuk medium yang berbeda, tadi kan ada 3 medium, ada A, B, dan C. Nanti itu akan terdapat 4 suhu, ada T1, T2, T3, dan T4. Sehingga aliran kalor itu dapat dituliskan seperti berikut. Q sama dengan min Ka dikali A, T2 min T1 per delta X A, sama dengan min KBA, T3 min T2 per delta XB sama dengan min KC kali A T4 min T3 per delta XC.
Atau bisa juga dituliskan menjadi Q sama dengan T1 min T4 per delta XA per KA kali A ditambah delta XB per KB dikali A ditambah delta XC per KC dikali A, di mana delta X per K kali A itu kita sebut sebagai tahanan termal. Sehingga fenomena transfer panas ini bisa kita analogikan dengan transfer listrik. Jadi ketika listrik mengalir, dia akan mendapat hambatan listrik. Begitu juga dengan panas, ketika dia mengalir, dia akan mendapatkan hambatan panas. Jadi analogi ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan transfer panas pada bahan komposit berbagai macam jenis yang baik dia seri maupun paralel. Seperti pada contoh ini ada 7 bahan yang berbeda yang digabungkan secara seri maupun paralel. Nah, kita bisa menghitung aliran panasnya itu dengan Q sama dengan delta T per delta R TH, di mana delta R TH ini adalah total tahanan termal. Lalu bagaimana jika dia ada mengalirkan panas secara konveksi dan konduksi? Seperti pada contoh ini ada panas yang mengalir dari fluida A kemudian ke suatu bahan, kemudian mengalir ke fluida B. Sehingga di sini ada konveksi, konduksi, dan kemudian konveksi. Maka sama saja, di sini kita akan menganggap dia mengalami 3 hambatan, sehingga hambatan yang pertama itu adalah seper H1A, kemudian hambatan yang kedua itu adalah delta X per KA, dan kemudian hambatan yang ketiga itu adalah seper H2 kali A, sehingga Q totalnya itu adalah TA min TB per 1 per H1A ditambah delta X per KA ditambah 1 per H2A. Atau bisa kita sederhanakan menjadi U0 dikali A dikali delta T overall, di mana U0 itu adalah 1 per H1 ditambah delta X per K ditambah 1 per H2. Kemudian bagaimana jika mediumnya bendanya berupa silinder? Di sini dicontohkan silinder dengan panjang L dan jari-jari dalam RI dan jari-jari luar R0. Panas mengalir dari jari-jari dalam ke jari-jari luar. Jadi silinder ini mengalami beda suhu TI dan TI min T0. Kemudian karena dia berbentuk silinder, maka aliran kalor itu berlangsung pada arah radial. Persamaan aliran panasnya bisa kita tuliskan Q sama dengan min KA dt per dr, di mana A itu sama dengan 2pi RL, maka Q sama dengan min 2pi RLK dt per dr. Kemudian kita masukkan kondisi batas di mana T sama dengan TI pada R sama dengan RI dan T sama dengan T0 pada R sama dengan R0. Kemudian dt per dr ini kalau kita integralkan, maka akan kita dapatkan Q sama dengan 2pi KL TI min T0 per ln R0 per RI, sehingga hambatan tahanan panasnya itu adalah ln R0 per RI per 2pi KL. Sekian dan terima kasih.